Takwa dalam arti kata mau melaksanakan perintah Allah dan mampu untuk menjauhi segala larangannya. Karena dengan modal takwa inilah yang dapat menjanjikan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia apalagi di akhirat kelak nanti. Ahli akidah mengatakan bahwa perjalanan ruh manusia ini berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Alam yang pertama itulah yang dikatakan dengan alamur ruh. Dari alam ruh kita berpindah ke alam yang kedua, namanya alam rahim. Dari alam rahim kita berpindah ke alam yang ketiga, namanya alamud dunya. Setelah dunia ini masih ada 4 alam lagi yang harus ditempuh dan dilalui oleh manusia. Di dunia ini kita disuruh untuk mempersiapkan bekal, karena kita masih melewati yang namanya alamul barjah. Kita masih melewati yang namanya alamul masyar. Kita akan melewati yang namanya mizan. Kita akan mendapati yang namanya hisab, masuk kepada kesimpulan akhir, sorga atau menjadi penghuni neraka. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 pendapat terkait dengan peniupan sangkakala. Ada yang mengatakan 2 kali dan ada 1 pendapat yang mengatakan 3 kali. Mana dia yang mengatakan 3 kali? Tiupan yang pertama dikatakan dengan nafkhatul fazai, tiupan yang membuat manusia terkejut, tiupan yang membuat manusia gemetar, tiupan yang membuat manusia ketakutan atau membuat manusia kepanikan. Apa landasannya dalam Al-Quran? Inilah yang Allah jelaskan dalam surah An-Naml. Yauma yunfahu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh illa man Allah. Manakala kami tiupkan sangkakala, kata Allah, gemetarlah, ketakutanlah, khawatirlah makhluk yang ada di langit, begitu juga dengan makhluk yang ada di bumi, illa man Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana analoginya? Sehingga manusia gemetar, ketakutan dan panik. Ini Allah sering contohkan ketika Allah berikan kita bencana. Allah berikan kepada kita banjir, Allah berikan kepada kita gempa, Allah berikan kepada kita goncangan, Allah berikan kepada kita tsunami. Bagaimana kekhawatiran, bagaimana ketakutan, bagaimana kepanikan manusia karena goncangan yang Allah berikan. Ketika terjadi gempa di Padang, saya waktu itu pada waktu mahasiswa. Ketika terjadi gempa, ada manusia yang sedang menyusui anaknya di dalam kamar, lari terbelit tinggalkan anak di dalam kamar. Betapa banyak orang yang sayang kepada si sakitnya di rumah sakit, sayang kepada ayahnya, sayang kepada ibunya yang sedang sakit. Namun ketika terjadi gempa, dia lari sendiri keluar, tinggal anak di dalam kamar. Bahkan ada yang sedang mengandung, dokter berpesan, jangan dulu duduk, jangan dulu berdiri, jangan dulu berjalan. Namun ketika datang gempa, anak yang baru dilahirkan ditinggalkan dan dia berlari keluar. Kenapa terjadi seperti ini? Inilah yang namanya kepanikan, kekhawatiran, kegelisahan ketika Allah memberikan goncangan. Sementara yang kita lihat di dunia, goncangan itu baru beberapa skala hektar. Lalu bagaimana ketika Allah yang goncang dunia ini melalui tiupan sangkakala Israfil? Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 2, yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at
wa tada'u kullu zatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Engkau akan melihat pada saat itu seorang ibu yang menyusui anaknya melupakan anak yang ia susui. Engkau akan melihat wanita-wanita yang sedang mengandung melupakan menggugurkan kandungannya. Dan engkau akan melihat manusia-manusia mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukan mabuk dikarenakan minuman. Walakin azaballahi syadidah. Walakinna azaballahi syadidah. Tapi karena azab Allah yang sangat pedih. Bisa dilihat di ayat-ayat pendek. Di saat itu manusia berkata, wa qalal insanu ma laha, berkatalah manusia, apa yang terjadi ini? Kenapa bisa seperti ini? Karena belum pernah melihat goncangan sebesar dan sedahsyat itu. Bahkan di ayat yang pendek yang lain dikatakan, manusia pada saat itu kal farasil mabathus, bagaikan anai-anai yang berterbangan. Apa sifat anai yang berterbangan? Lari tanpa arah dan tujuan. Ketika Allah tiupkan sangkakala nanti, kita gemetar, kita ketakutan, kita gelisah, lari tanpa arah dan tujuan. Gambaran di dalam surah Yasin ayat yang ke-50, pada saat itu fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Di saat itu kamu sudah tidak sanggup memberikan satu wasiat dan tidak sanggup pulang ke rumah masing-masing. Menyusul goncangan yang kedua. Apa goncangan yang kedua? Ini yang Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar. Dikatakan dengan goncangan yang mematikan. Dalilnya dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar, wa nufikha fihi wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah. Manakala kami tiupkan sangkakala, matilah makhluk yang ada di bumi, begitu juga dengan makhluk yang ada di langit, illa man Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Untuk mempersingkat, yang hidup pada saat itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, sampai Allah menyuruh Israfil untuk mencabut nyawa mereka. Yang terakhir Israel sang pencabut nyawa. Allah perintahkan, wahai Israel, karena tugasmu saya suruh untuk mencabut nyawa. Saat ini cabutlah nyawamu sendiri. Berapa lama jarak tiupan sangkakala yang kedua menuju tiupan sangkakala yang ketiga ini? Di dalam hadis hanya dijelaskan wa baina nafkhataini arba'in, di antara dua tiupan itu 40. Ketika ditanya kepada Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, 40 apakah yang dimaksud oleh Nabi? Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, atau 40 tahun? Abu Hurairah tidak mau menjawab. Kalau makanya ada ulama kita yang mengartikan 40 hari dan masih ada yang mengartikan selama 40 tahun. Kalau umpama kita buat jarak antara tiupan itu arba'ina sana, setelah 40 tahun Allah kembali menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Allah perintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang ketiga. Apa tiupan sangkakala yang ketiga itu? Tiupan sangkakala yang ketiga namanya nafkhatul lil ba'thi, tiupan hari berbangkit. Landasan dalam Al-Quran masih dalam surah Az-Zumar, sambungan ayat tadi, wa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Manakala kami tiupkan sangkakala pada kesempatan yang lain, maka tiba-tiba manusia bangkit dari kubur mereka masing-masing menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Zalzalah dijelaskan juga di saat itu, yauma izi yasdurun nasu astata liyurau a'malahum
pada saat itu bangkitlah manusia dari kubur mereka masing-masing secara berkelompok untuk melihat, menyaksikan, memperhatikan amalan-amalan yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Ketika kita berbangkit, kita digiring ke alam selanjutnya, namanya alamul mahsyar. Alam mahsyar itu jarak antara kepala dengan matahari cuma 1 mil, 1 jengkal. Bayangkan bagaimana panasnya. Ketika kita berbangkit, kita digiring mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir lahir, dikumpulkan di mahsyar, sementara jarak antara kepala dengan matahari cuma 1 jengkal. Bagaimana panasnya, bagaimana sakitnya, bagaimana hausnya nanti penyelesaian urusan manusia di padang mahsyar nanti. Apa pekerjaan kita di sana? Salah satu pekerjaan kita adalah inilah yang dikatakan halal bihalal yang sesungguhnya. Hutang piutang yang belum kita bayar, dia mati atau kita yang dahulu mati, nanti di mahsyar cari dia. Orang yang kita zalimi, orang yang kita kata-katai, orang yang kita aniaya, orang yang barang haknya yang kita ambil, nanti kalau tidak terbayar selesai di dunia, nanti cari di padang mahsyar. Bayangkan bagaimana rumitnya penyelesaian urusan sayyi'at di padang mahsyar kalau tidak kita selesaikan sewaktu kita hidup di dunia. Makanya lah, kalau kita punya hutang, lebih baik jatuh miskin, bangkrut karena membayar hutang daripada nanti kita harus membayarnya di mahsyar. Orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi, segera minta maaf, jangan tunggu-tunggu. Karena nanti urusannya di padang mahsyar menjadi urusan yang pahit. Setelah di padang mahsyar ada hisab, ada mizan. Hisab Allah gambarkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang melakukan amalan walaupun kecil sebiji zarrah, maka amalan nanti dia akan lihat. Siapapun yang melakukan keburukan walaupun sebiji zarrah, nanti keburukan itu akan dia lihat. Artinya di seluruh amal kita yang ada kita lakukan di dunia, baik amal baik ataupun amal buruk, nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bahkan dalam surah Yasin dikatakan, di hari itu al-yauma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita yang suka berbohong selama di dunia itu dikunci, diborgol, dilem. Yang berbicara adalah tangan, kaki yang menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan sewaktu di dunia. Kesimpulannya cuma 2. Fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi isyatir radiyah. Siapapun yang berat timbangan amal kebaikannya, makanya tempat kembalinya adalah tempat yang memuaskan, yakni sorga, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan, orang yang amal keburukannya lebih berat dibanding amal kebaikannya, tempatnya adalah hawiyah. Hawiyah itu adalah salah satu neraka yang paling panas, yang sangat panas. Di hadis, salah satu yang paling ringan siksaan neraka dijelaskan di dalam hadis, kita diberikan sendal, sekiranya kita pakai sendal itu, kepala kita, otak-otak kita, hati kita meluluh saking panasnya. Itulah seringan-ringan siksa Allah berikan di neraka nanti. Oleh sebab itu, sewaktu kita masih di dunia, sewaktu kita masih punya kesempatan, marilah berbekal, buatlah keamanan, buatlah kurikulum, bagaimana kita sanggup mendapatkan belanja di alamul barzah,
mempersiapkan nanti di mizan, mempersiapkan nanti di hisab, sehingga di kesimpulan akhir kita mampu bisa menjadi penghuni sorga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain syafaat dari Allah, dari Al-Quran yang kita baca, dari Nabi, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cuma dua, wajah yang berseri atau wajah yang gelap. Insya Allah kita berusaha bagaimana wajah kita berseri nanti di yaumil qiyamah. Kalau ternyata di dunia banyak aturan, peraturan, perundang-undangan yang tidak membuat kita baik, cukuplah peraturan dan perundangan Allah yang bisa membuat kita menjadi taat, menjadi baik. Peraturan di dunia bisa kita tipu, tapi peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bisa kita sepelekan, karena di sana tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang tidak diadili. Orang yang tidak mendapatkan keadilan di dunia nanti akan mendapatkan keadilan di akhirat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah inna was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.